Halo semuanya, selamat datang di Univlog saya. Di sini saya sedang menganalisis politik yang sedang terjadi di Indonesia. Perkenalkan, saya Willy Manji. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Politik FISIP Untak Surabaya. Dan NIM saya 115240042. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik dari kelas C yang dimampu oleh dosen saya, Ibu Dia Puspitasari. Jadi, teman-teman, kebijakan publik selalu memicu dialektika. Nah, contohnya salah satu isu nasional yang paling menyedot perhatian publik belakangan ini dengan implementasi program makanan bergizi gratis atau bisa disebut MBG. Mengapa isu ini sangat krusial, teman-teman? Karena kebijakan yang awalnya digagas sebagai janji politik populis kini menghadapi realitas resistensi di tingkat akar rumput. Oke, di vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana pandangan dinamika politik yang terjadi di sekitar kita. Di vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman lebih dekat untuk melihat bagaimana dinamika politik ini yang sedang terjadi di sekitar kita. Tepatnya, aksi kemarin pada tanggal 17 Juni 2006 menjadi aksi unjuk rasa nyata yang pecah Surabaya. Kali ini mari kita membedah fenomena ini secara kritis menggunakan kacamata komunikasi politik. Pembangunan macam apa yang mereka? Hanya kau yang ingin. Jadi, pada tanggal 17 Juni 2026, jalanan di Surabaya menjadi saksi bisu akumulasi keresahan masyarakat. Gelombang aksi demonstrasi menolak kelanjutan makanan bergizi gratis yang digelar oleh gabungan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil. Jadi teman-teman, berdasarkan data di lapangan, masa aksi menyoroti beberapa poin-poin krusial. Pertama, masalah efisiensi dan potensi kebocoran anggaran di tingkat daerah. Yang kedua, adanya kekhawatiran pengabaian sektor mendasar lain seperti infrastruktur pendidikan lokal yang dianggap lebih mendesak di Jawa Timur. Baik teman-teman, menariknya, gerakan ini tidak berdiri sendiri di ruang fisik. Aksi turun ke jalan di Surabaya menjadi sangat ramai dengan tagar penolakan MBG di berbagai media sosial seperti X atau Twitter dan Instagram semenjak awal bulan Juni. Jadi teman-teman, ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara perlawanan di dunia digital dan mobilisasi massa di dunia nyata. Jadi teman-teman, untuk memahami bagaimana fenomena penolakan ini begitu masif, mari kita gunakan beberapa teori komunikasi politik. Yang pertama, teori ruang publik atau public sphere dari Jürgen Habermas. Habermas menyatakan bahwa ruang publik yang ideal adalah tempat di mana warga negara dapat berkumpul, melakukan diskusi, dan menyampaikan kritik secara rasional tanpa tekanan kekuasaan dari manapun. Dalam kasus ini, teman-teman, aksi demo di Surabaya pada 17 Juni 2006 kemarin merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan ruang publik fisik. Masyarakat sipil merasa ruang publik digital mereka
tersumbat oleh narasi-narasi tandingan sehingga mereka merasa perlu mengambil alih ruang publik fisik, yaitu seperti jalanan kota, untuk mengartikulasikan opini publik yang kritis secara langsung. Ini adalah bentuk perlawanan warga terhadap komunikasi politik satu arah dari elit pemerintah. Jadi teman-teman, untuk teori yang kedua yang sangat amat relevan di sini adalah teori agenda setting. Teori agenda setting ini menjelaskan bahwa media massa atau gerakan publik memberikan perhatian besar pada suatu isu, maka masyarakat dan pemerintah akan menganggap isu tersebut sangat-sangat penting. Jadi, teman-teman, melalui demo di Surabaya ini, para aktivis sedang melakukan agenda building. Mereka berusaha menaikkan isu evaluasi MBG dari sekedar isu lokal di daerah menjadi agenda nasional yang wajib diliput oleh media. Tujuannya ya sangat jelas, teman-teman, untuk mendesak para pengambil kebijakan di tingkat pusat untuk memasukkan keberatan masyarakat ini ke dalam agenda evaluasi kebijakan resmi pemerintah. Begitu, teman-teman. Jadi, secara kritis, teman-teman bisa melihat adanya jurang pemisah atau gap yang sangat lebar dalam komunikasi politik pemerintah terkait program MBG ini. Pemerintah cenderung menggunakan strategi komunikasi politik yang bersifat top down dan populis, di mana program digulirkan demi pemenuhan janji politik tanpa adanya diseminasi informasi dan pelibatan publik yang inklusif di tingkat daerah. Akibatnya muncul kecurigaan, teman-teman, dan resistensi seperti yang kita lihat pada demo di Surabaya 17 Juni yang lalu secara akademis. Gerakan penolakan ini, teman-teman, sangat sah dan menjadi indikator bahwa demokrasi digital maupun konvensional masih bekerja. Jadi teman-teman, gerakan sosial ini menjadi checks and balance ketika saluran komunikasi formal di parlemen dianggap kurang responsif. Kenapa? Karena kegelisahan masyarakat menjadi sangat gelisah mengenai anggaran negara. Namun teman-teman, tantangan bagi gerakan penolakan MBG ini adalah konsistensi narasi. Agar teman-teman tidak terjebak menjadi sekedar riak politik sesaat, gerakan ini harus mampu mentransformasikan emosi di jalanan menjadi draft kajian yang sangat akademis yang bisa diuji secara ilmiah di meja-meja diskusi formal. Oke teman-teman, sebagai kesimpulan dan refleksi fenomena penolakan makanan bergizi gratis di Surabaya pada Juni tanggal 17 tahun 2006 membuktikan bahwa komunikasi politik bukan sekedar tentang bagaimana elit mengemas citra atau janji mereka. Jadi teman-teman, komunikasi politik yang sejati adalah dialog dua arah antara negara dan warga negaranya. Ketika dialog itu buntu, maka ruang publik akan mengambil alih fungsi kontrolnya melalui aksi nyata di lapangan, teman-teman. Jadi, teman-teman, semoga vlog saya kali ini membuka jalan
pikiran kita, warga negara, dan pemerintah kita yang bisa memberikan sudut pandang baru yang kritis dan objektif bagi kita semua dalam membaca realitas politik di Indonesia kontemporer. Saya, Wira Arif Manji, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Budia Puspitasari, dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Hidup mahasiswa. Salam komunikasi.